Pak, makasih sudah menolongku. Kamu mau apa? Gak mau apa-apa yang ku mau, kamu gak bisa kasih. Gak bisa kasih? Kamu tahu aku siapa? Maharani Megara, Ratna. Kok kamu tahu? Kamu jatuhkan semalam. Aneh, dia tahu identitasku tapi tetap tenang. Orang biasa pasti sudah kaget dan berlutut. Selain itu, aura di tubuhnya. Pak, kamu beneran cuma rakyat biasa? Kenapa kalau aku rakyat biasa, hidupnya bebas? Benar juga, meski aku penguasa negara, tapi hampir dibunuh bawahan yang memberontak. Lebih baik jadi rakyat biasa, setidaknya nggak perlu waspada tiap hari. Kalian di Megara memang kekurangan lembaga yang bisa bantu Maharani mengawasi para pejabat, kekuasaannya nggak terpusat, jadi mudah terjadi pemberontakan. Aku juga sudah mencoba, sebelumnya pernah bentuk biro kerajaan, tapi hasilnya kurang. Mustahil bisa efektif anggota biro kerajaanmu semua dari klan Ningrat. Gak cuma kurang setia padamu, malah perbesar kekuasaan klan Ningrat. Kusarankan susun ulang biro kerajaan. Pilih komandan biro kerajaan yang berasal dari kalangan rakyat biasa, gak punya latar belakang, tapi berbakat dan punya kemampuan, serta anak muda yang loyal padamu. Pak, kamu beneran cuma penjual ikan? Tentu saja. Yang mulia, akhirnya kami menemukan Anda pemberontak sudah ditumpas, mohon segera kembali memimpin. Kenapa lihat aku? Cepat balik sana susun ulang biro kerajaan. Oh. Pak, siapa namamu? Joe. Mulai hari ini, Megara meniru Java, menyusun ulang biro kerajaan, mengawasi pemberontak. Soal calon komandan biro kerajaan. Komandan biro kerajaan? Pandi, juara ujian kekaisaran baru, berasal dari keluarga miskin, berbakat dan berwawasan, juga masih muda. Bukankah ini pilihan paling cocok kayak yang dibilang bapak itu? Pandi. Saya di sini. Serahkan saja pada juara ujian kekaisaran baru Pandi untuk menjabat. Apa? Apa maksudnya? Kenapa dia? Aku? Pandi, aku serahkan tugas berat ini padamu. Kamu harus... Yang mulia. Yang mulia, jangan. Jangan... Ilmu saya terbatas. Sulit memikul tugas besar ini. Pandi tetap tinggal. Sidang selesai. Yang mulia panjang umur. Pandi, berdiri dan bicaralah. Yang mulia. Kamu orang kepercayaanku. Aku paling mengandalkanmu. Di sidang, paling percaya dan dekat sama kamu. Kamu harus bantu aku mengurangi beban. Ucapan ini jangan-jangan yang mulia naksir aku? Lagi pula, komandan biro berkuasa besar. Pas untuk anak muda tunjukkan kemampuan dan ambisi. Yang lain berebut posisi itu. Kenapa kamu menolak? Berkuasa besar apaan sekarang sidang sudah dikuasai klan Ningrat? Aku cuma butiran debu tanpa latar belakang. Melawan mereka bukankah langsung tamat? Pandi. Yang mulia, kemampuan saya lemah, dasar saya belum kuat, sulit memikul tugas besar ini. Lagi pula, ibu sudah meninggal, ayah nggak bisa mengurus diri, masih menunggu saya merawatnya sampai akhir hayat. Yang mulia, sebaiknya cari orang yang lebih ahli. Kenapa kamu takut begini? Gak punya integritas cendekiawan, begini ajaran ayahmu. Ayah saya lebih pengecut dari saya. Anak itu cerminan orang tua. Aku gak peduli. Aku dapat petunjuk dari orang berilmu. Kamu calon terbaik untuk komandan biro kerajaan. Kalau kamu gak mau, aku bunuh ayahmu. Saya terima titah. Orang berilmu dari mana? Mencelakai aku aja.
itu juara ujian kekaisaran baru. Tampan dan berkarisma, gagah menawan. Terima kasih. Juara ujian itu tersenyum padaku. Itu juara ujian kekaisaran baru, sangat berwibawa, tampak berbakat, sekilas sudah terlihat calon pejabat besar. Jadi pejabat apa bagusnya? Bocah nakal. Jo, jangan asal bicara. Dia itu juara ujian kekaisaran baru. Kenapa kamu bilang dia bocah nakal? Dia anakku, aku bebas panggil dia apa saja. Iya, katamu juara ujian kekaisaran baru itu anakmu. Kenapa nggak bilang Maharani sekarang itu istrimu? Kenapa nggak bilang Maharani sekarang itu istrimu? Ya, Jo, selain muka ganteng, yang lain sama seperti kami cuma penjual ikan sama-sama kelas bawah. Betul. Apa itu perbedaan kelas? Kita sebagai manusia harus hargai diri sendiri. Itu benar. Kita sama-sama punya tenaga dan otak. Takut apaan, kerja saja sana. Kamu menggual saja. Hei Salim, cepat sini dengar. Ya pagi ini aku sengaja pancing ikan sebesar ini. Ibumu sehat? Berhenti. Ini ambillah. Sampaikan salam untuk ibumu. Ayah! Ayah? Hei, nak pakaianmu ini bagus dan meriah. Makasih ayah. Ayah, masih jual ikan di sini? Cepat pindah ke kota kekaisaran, nikmati hidup tenang. Kamu aja yang pergi. Aku nggak mau. Aku nyaman jual ikan di sini. Jo, juara ujian itu benar anakmu? Anak kandung asli. Aduh, Mirip nggak? mirip. Ayah, aku sudah jadi pejabat tinggi, kamu masih jual ikan jadi kelihatan nggak pantas. Kan udah ku bilang jangan jadi pejabat, jangan menjabat. Kamu sendiri yang mau. Apa hubungannya sama aku? Ayah. Sekarang aku adalah komandan biro kerajaan. Klan Ningrat itu selalu menyasar aku dan nungguin aku salah. Kalau saat ini mereka tahu ayahku jual ikan di sini, pasti menuduh aku nggak berbakti. Maksudmu Maharani menunjukmu jadi komandan biro kerajaan? Tentu saja. Entah siapa orang berilmu brengsek yang bilang ke Yang Mulia aku paling cocok untuk jabatan ini. Kusumpahi keturunannya. Bocah, kenapa kamu maki orang? Aku kan nggak maki kamu, kenapa kamu panik? Benar juga. Baik-baik. Ayah. Belakangan ini, Yudi si Perdana Menteri Java akan datang ke Mekara membahas urusan aliansi. Negeri Java itu kekuatan negaranya 10 kali Mekara dan memerintah dengan bakti. Kalau saat ini tersebar reputasi nggak berbakti, gimana aku bisa tetap jadi pejabat? Anak bodoh, tenang saja. Aku akan bilang ke Yudi kamu sangat berbakti. Nggak masalah. Minggir. Lihat ikan besarku. Anda urus saja. Tenang, aku akan urus. Ayah. Masa kamu bilang ke dia, kamu itu siapa? Kenapa bilang kenal Perdana Menteri Yudi? Aku kenal dia, aku... Sudah cukup. Aku masih ada urusan dinas. Nanti malam aku datang lagi. Aku tanya. Pikir baik-baik. Kamu pergi dulu. Bocah itu nggak percaya padaku dasar... Jo, anakmu beneran juara ujian. Aku punya beberapa anak. Hati-hati naik kudanya. Kenapa kayak lihat Yang Mulia? Gak mungkin Yang Mulia, mana mungkin ke sini. Harga jujur barusan nih. Hei, lihat ikannya. Yang Mulia, dia cuma penjual ikan Anda penguasa tertinggi. Ini mana pantas dia untuk Anda? Urusan nikahku aku yang tentukan sendiri. Apa kamu sama seperti para menteri itu berharap aku nikah dengan anak klan Ningrat? Enggak. Yang Mulia, aku tahu Anda nggak suka anak klan Ningrat. Tapi nggak perlu cari penjual ikan juga kan? Pemuda berbakat dari anak keluarga biasa juga banyak. Misalnya Pandi si juara ujian baru, menurutku dia lumayan. Kalau kamu terus bicara lagi, aku nikahkan kamu sama penjual kepala sapi itu. Tuan, silakan beri daging. Hah? Nggak boleh. Wah, ayo kita menikah. Menikah? Pak, ayo kita menikah. Menikah? Kamu sudah sentuh tubuhku. Harus bertanggung jawab. Aku? Jo, kapan kamu menculik gadis secantik ini? Aku juga mau satu. Minggir, jangan asal bicara. Kapan aku culik dia? Kamu yang culik. Aku mau nikah denganmu. Gimana pun dia penguasa negara, harus jaga citra.
Apa ini masih Maharani yang tegas dan dingin itu? Bukan aku dan anak, bukan kamu seumuran sama putraku. Mana mungkin kita menikah? Apa? Kamu punya putra? Ya, Dia punya putra? iya. Mereka sudah bertemu kan? Iya, betul. Terus malam itu kenapa aku nggak melihat istrimu? Putraku bernasib malang. Ibunya meninggal muda. Baguslah, aku nggak jadi selir. Ayo nikah. Nikah, nikah. Nikah, 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 nikah. Bukan. Yang mulia masih mau jadi selir? Bucin macam apa ini? Jangan teriak. Nona, banyak orang di sini. Ayo pindah tempat gimana? Ayo, ayo. Lordi, tolong jaga lapakku. Baik, Adujo memang hebat. Maharani dan nelayan umur 20 dan 40 tahun ini nggak pantas. Aku merasa ini sangat cocok. Kamu jadi Maharani bukannya itu menyenangkan? Jangan bercanda sama aku. Semua orang merasa jadi kaisar itu bagus. Tapi kaisar nggak bisa tentukan nasib sendiri. Itu benar. Pahit dan sulit. Pak, ekspresimu kenapa terlihat sangat setuju? Apa kamu pernah jadi kaisar? Mana mungkin urus ikan saja sudah sulit. Mengurus orang pasti lebih merepotkan. Iya kan? Iya. Seluruh dewan istana selain Ayu orang kepercayaanku, aku nggak bisa percaya siapapun. Pantas para raja dulu merasa sendiri. Di dunia kaisar, nggak ada kata kepercayaan. Para menteri di dewan istana tak hanya urus kekuasaan, kehidupan pribadiku pun diurus. Mereka bilang kalau nggak menikah nggak ada pewaris. Dewan jadi nggak stabil. Lalu belakangan ini Perdana Menteri Jabba, Yudi akan datang untuk beraliansi agar nggak bikin dia merasa Mekara tidak stabil. Pak, tolong bantu aku meski cuma nikah palsu pun tak apa. Yudi ini sukanya bikin aku repot. Ucapanmu ini seolah kamu kenal dia. Kenal. Yudi itu Perdana Menteri Jabba-Jabba, itu negeri adidaya. Kita ada di bawah naungan Jabba. Sejak Kaisar Jabba hilang, Yudi adalah orang yang paling berkuasa. Kamu kenal dia? Membual. Aku beneran kenal dia. Aku dan... Pak, tolong bantu aku. Aku nggak bisa bantu kamu cari orang lain saja. Tolong bantu aku. Jangan guncang aku, ini sakit. Pak, Aku nggak kuat, jangan guncang lagi. Seriusan? Segila ini? Tolong aku. Berhenti, aku nggak kuat lagi, aku menyerah. Cepat sekali sudah selesai. Ternyata memang pria usia 40-an. Tubuhnya nggak kuat. Nggak bisa, aku harus cari tabib istana minta resep untuk dia. Yang mulia masih muda. Jangan sampai kesenangan hilang. Beneran? Benar. Aku janji ke kamu. Terima kasih, Pak. Kamu baik sekali. Gadis muda memang suka nempel. Pak, supaya sandiwara kita lebih meyakinkan, kuajari kamu beberapa pengetahuan dasar pejabat biar nggak ketahuan. Nggak perlu, aku paham semua ini. kamu cuma penjual ikan, mana bisa paham ini? Setiap jenis mewakili status yang berbeda. Kalau salah, pasti ketahuan. Pejabat sipil bordir burung, pejabat militer bordir hewan, jubah merah pejabat militer tingkat 4, jubah ungu untuk pejabat sipil tingkat 1, semua ini meniru Jabba, gak ada bedanya. Pak, kamu beneran penjual ikan. Kenapa tahu sebanyak ini? Kenapa meremehkan penjual ikan? Sekalipun pedagang dan rakyat kecil, tetap peduli urusan negara. Ucapanmu bagus sekali. Pak, ini tulisan peninggalan ayahku. Jangan berspekulasi, jangan keras kepala, jangan egois. Ini kutipan Konfusius. Sepertinya ayahmu menaruh harapan besar padamu. Kamu sudah baca 4 kitab dan 5 klasik. Kamu pernah belajar? Aku sebenarnya hanya bisa baca aja. Ah, benar. Sepertinya aku dapat harta karun. Pak. Pak. Aku semakin suka kamu.
Yang Mulia. Aduh. Yang Mulia, ini masih siang bolong, tahan diri sedikit, kalau orang melihat nggak akan baik. Maaf, Sudah kamu bawa? Sudah. Pak, aku mau kasih kamu hadiah suami Maharani yang terhormat, nggak pantas pakai pakaian seperti ini. Aku ini ya betul. Terima kasih. Pak, ada ini juga. Kamu wajib minum 1 butir pagi dan malam. Demi kesenangan Yang Mulia, aku cuma bisa bantu sampai di sini. Ini keren sekali. Kamu juga suka? Aku tentu suka. Yang Mulia, aku bukan gitu maksudku. Aku hanya Menurutmu bagaimana? Pak, auramu ini kalau kita berdiri bersama, kayak kamulah kaisarnya kami seperti bawahanmu. kelihatan banget ya. Pak, apa katamu? Aku bilang waktunya hampir tiba. Ayo kita pergi. Ayo. Tuan Muda Yandi, kalau melihat semua di kalangan klan Ningrat, kamulah sarjana Akademi Halim tingkat 3 termuda. Belakangan aku dengar Yang Mulia sedang cari calon suami, kurasa pasti kamu. Tama, kalau aku jadi suami Yang Mulia, bukankah aku jadi pasangan penguasa Makara? Tentu saja. Belum tentu. Juara baru ujian kekaisaran Pandi adalah saingan kuat. Pandi nggak ada apa-apanya. Dia rakyat jelata dari desa. Mana bisa dibandingkan sama Tuan Muda Yandi? Betul kan? Yang Mulia tiba. Hormat pada Yang Mulia. Semua berdirilah. Hari ini kita menyambut Perdana Menteri Yudi. Kalian lebih cerialah, jangan tegang. Siapa bapak ini? Kenapa bersama Yang Mulia? Kenapa kelihatannya sangat familiar? Aku kenalkan ke semua. Ini adalah tunanganku. Namanya Joe Jonas. Hah? Yang Mulia, sejak kapan Anda punya tunangan? Sudah dari dulu, tapi dia selalu bekerja di luar. Baru pulang akhir-akhir ini. Jadi aku bawa untuk bertemu kalian. Terlalu sibuk. Selera Yang Mulia sangat tinggi. Apa latar belakangnya sampai bisa menarik perhatian Yang Mulia? Bermarga Jonas. Apakah anggota keluarga kerajaan Jabba? wah, bapak ini sangat tampan. Tuan Joe. Namaku Yandi dari klan Ludio. Apakah Tuan Joe asalnya dari Jabba? Klan Ludio, termasuk klan Ningrat terkenal di Makara ya. Benar aku orang Jabba. Tuan Joe di Jabba, apa jabatan Anda? Tidak ada jabatan penting pejabat di atas tingkat 3, hampir semuanya aku kenal. Udah ya. Kenal semua pejabat di atas tingkat 3 dan bermarga Jonas? Apakah Anda pangeran tinggi Jabba? Apa Anda pangeran tinggi Jabba? Bisa dibilang begitu. Benar. Ternyata, barusan aku lihat Tuan Joe terlihat gagah dan berwibawa. Hanya tadi aku sempat salah lihat mengira Anda adalah penjual ikan di Kabupaten Cahya. Salah lihat. Kenapa dengan penjual ikan? Jangan meremehkan penjual ikan. Dengar, ya. Mengurus ikan dan mengurus orang tentu saja berbeda. Benar kan? Ya, benar-benar kata Anda, aku salah bicara. Hei, Zaman. Sungkan. Suamiku baru kembali. Gak terlalu paham sama Jabba. Kalian semua tanya hal lain aja. Yang Mulia Jabba itu negara adidaya utama. Kami jarang sekali bisa bertemu Pangeran Joe Biar. Pangeran Joe ceritakan ke kami kisah Jabba. Kalian setuju nggak? Iya, benar. Sebenarnya nggak banyak yang bisa diceritakan.
Cuma saat ini musim induk domba Sonnu melahirkan, lalu Jabba akan maju ke utara menyerang Sonnu. Kali ini Yudi datang menemui kalian untuk aliansi demi kumpulkan logistik pangan. Dia ternyata paham juga soal ini. Jadi begini, seperti keluarga Ludio dari Fayang, keluarga Wangadi, keluarga Cahma dan lainnya yang diam-diam menimbun pangan di Klandingrat selama bertahun-tahun. Kali ini bisa keluarkan semua logistik pangan. Kalian tenang saja, kalian punya berapa, semua akan dibeli Jabba uang, bukan masalah. Menimbun pangan diam-diam? Yang mulia keluarga Ludio, banyak anggota sehari-hari tentu makan lebih banyak, jadi terpaksa harus menimbun sedikit. Hal seperti ini Klandingrat melakukannya diam-diam. Harus kelola ekspresi wajahmu. Ingat, jadi Maharani jangan tunjukkan suka atau marah. Meski hati bergemuruh, wajah harus tenang. Sebenarnya gini, ya, kalau mau bisnis dengan Jabba, logistik pangan nggak ada prospek. Yang paling penting adalah sutra, teh, garam, dan rempah. Semua ini bisa hasilkan uang besar. Hebat. Sutra, garam, semua ini bisnis besar. Penasihat Wayan. Pangeran Jo senang bertemu. Pangeran Jo senang bertemu. Penasihat Wayan. Kamu kenal aku? Tentu Anda senior paling sepuh di Mekara, punya wibawa dan kekuatan. Sudah lama dengar namamu. Ah, bukan begitu. Mana bisa dibandingkan dengan Anda? Yang mulia, boleh pinjam sedikit waktu Pangeran Jo? Aku mau ngobrol dengan beliau. Boleh, silakan. Pangeran Jo, silakan. Silakan. Pangeran Jo, klan besar kami di Mekara mau berbisnis dengan Jabba. Anda jangan bocorkan. Kita cari untung besar diam-diam itu enak. Oh, cari untung dari krisis negara, benar ya? Perkataanmu ini. Pangeran Jo, aku bersulang untukmu. Ini pertama kalinya aku melihat pesona pangeran tinggi dari Jabba. Jangan sungkan. Anggur Galing. Anggur ini bagus, salah satu anggur upeti dari Galing untuk Jabba. Wah, Pangeran Jo beneran berwawasan luas. Aku dan negara Galing sering ada urusan dagang. Mereka cuma kirim beberapa guci. Kami juga hanya keluarkan ini di acara besar. Gak apa-apa, anggur ini di Jabba stoknya melimpah kelak. Kalian mau minum berapapun, akan aku bawakan. Gimana? Kalau begitu, makasih Pangeran Jo. Harap kedepannya Anda bantu kami. Kami juga nggak mau lagi bisnis pangan. Misalnya sutra, teh, garam, bisnis seperti itu. Gak masalah, begini aja. Kalian Klandingrat selama ini juga dapat banyak uang. Jadi bisa pertimbangkan mendukung yang mulia kalian gimana pun dia adalah calon istriku. Dukung demi menghargai Anda pasti akan dukung. Dukung, kami dukung. Penasihat Wayan. Kamu gimana? Kesempatan jangan disia-siakan, waktu takkan terulang. Yang mulia, bukannya Anda waktu itu bilang mau perbaiki kanal? Kekurangan dana, kan? Aku ada uang. Aku mau keluarkan 3 juta tael perak. Nanti kusuruh orang antar ke istana. Bukannya kalian tak punya pangan? Perbaikan kanal ini bermanfaat sepanjang masa. Sekalipun aku miskin, tetap harus dukung Yang Mulia. Selain itu, Pangeran Jo memimpin kita berbisnis. Kalau bisa berhasil bisnis dengan Jabba, dana untuk kanal ini gak seberapa, kan? Betul. Yang mulia, uang segini gak ada artinya. Untuk gaji pasukan perbatasan kurang 10 juta tael perak, kan uang ini keluarga kami yang tanggung. Kami juga tanggung. Jangan lihat sudah nggak ada kesempatan. Tapi aku selalu merasa dia semakin mirip penjual ikan dari Kabupaten Cahya. Semakin dilihat semakin mirip. Utusan Jabba tiba. Hayang nanti ketahuan, cepat lari.
Baik. Bocah gendut. Ayo pergi. Bagus, semuanya sudah lengkap. Perdana Menteri Yudi akan segera tiba berbaris sambut. Tuan, Anda datang tepat waktu. Hari ini banyak kabar gembira. Pertama, dua negara beraliansi. Kedua, Pangeran Joe dari Java menikah dengan Yang Mulia. Pangeran Joe? Ya. Pangeran Joe yang mana? Pangeran Joe? Di Java nggak ada yang namanya Pangeran Joe. Bukannya ini Pangeran Joe dari Java? Aku. Dia berani sentuh aku. Kamu nggak kenal aku? Ngapain aku kenal kamu? Kamu siapa? Tuan Chandra juga dari keluarga kerajaan. Kalau Joe benar seorang pangeran, mereka mana mungkin gak mengenal-kenal. Kamu jeli. Aku Chandra adalah anak kandung dari sepupu laki-laki menantu bibi pamannya sepupu kaisar. Paman, sepupu, abang, kakak. Anaknya sudah, lupakan. Kamu juga nggak akan paham. Tapi pada akhirnya aku bisa dibilang keponakan kandung. Yang Mulia Java Markis di keluarga kerajaan Java nggak pernah lihat orang ini. Sudah, aku nggak menyalahkanmu, gelarmu rendah dan masih muda. Dulu seharusnya berlutut terlalu jauh, jadi nggak lihat aku. Kamu omong kosong. Kalau aku berlutut jauh, kamu bahkan nggak punya hak untuk berlutut. Oh, kalian tertipu, dia itu penyamar. Benar, sebelumnya aku sudah curiga. Sekarang aku baru sadar, kamu itu penjual ikan di Kabupaten Cahya, kan Yang Mulia. Anda tertipu. Ya, Yang Mulia, ada apa ini? Ada apa lagi seperti yang dia bilang aku memang penjual ikan? hah? Ini... Aku itu penjual ikan. Omong kosong, katanya mau ajak kami dagang. Itu penipuan? Yang Mulia, kami di rumah nggak ada pangan, urusan membangun kanal Anda, sebaiknya cari orang lain. Keluarga kami juga nggak punya. Yang Mulia, kamu cari penjual ikan untuk menipu kami. Ini nggak ada hubungannya dengan dia. Aku menyamar sebagai pangeran tinggi Java demi kemuliaan dan menipu dia, tentu juga menipu kalian. Aku. Ikuti aku aja begitu saja. Aku masih harus jual ikan, pergi dulu. Tunggu sebentar. Kamu menipu Yang Mulia mau pergi, ini bisa dihukum penggal. Kamu menipu Yang Mulia, ini bisa dihukum penggal. Penggal? Dia itu suami yang aku pilih. Meski dia cuma penjual ikan, penggal atau enggak, bukan urusanmu. Hah? Yang Mulia, dia sudah menipumu. Kenapa kamu masih membelanya? Yang Mulia, kamu gila. Dia menyamar jadi pangeran tinggi. Kalau ini diketahui Pak Yudi, dia mati 100 kali pun gak cukup. Lagian aliansi kita dengan Java juga akan batal. Gak akan saja batal. Aku adalah Maharani Mekara. Di sini aku yang menentukan. Sembarangan. Mendiang Kaisar serahkan takhta padamu, apa biar kamu bertindak emosional gini? Fondasi negara Mekara kita akan hancur di tanganmu, wanita. Jangan pakai mendiang Kaisar menekanku. Kamu tunggu. Jangan ribut urusan Mekara, kalian ributkan aja di rumah. Tapi orang ini menyamar sebagai keluarga kerajaan Java, akan aku seret untuk diadili dan dipancung. Kamu berani? Kenapa aku nggak berani? Apa yang kutakuti? Maharani Mekara kalian apa bisa mengatur rakyat Java? Lagi pula Java itu negeri adidaya, pengawal seret dia keluar pancung. Perdana Menteri Java datang. Tunggu aja, kalian tunggu aja. Perdana Menteri. Perdana Menteri. Hormat pada Pak Yudi. Pak Yudi mana? Perdana Menteri, ada yang menindasku. Nah, ada apa? Dia menyamar jadi pangeran tinggi Java. Pangeran tinggi? Aku mau lihat siapa yang berani. Yang Mulia.